Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab lagi 3 soal dari soal analogi. Jadi jangan lupa untuk menggunakan tips and trick atau strategi yang sudah kita bahas ya di 2 video sebelumnya. Dimana video yang pertama itu kami memberikan tiga tips untuk mengerjakan soal seperti ini, dan ditambah dengan video yang kemarin ada satu strategi lagi yang bisa memudahkan teman-teman banget untuk menjawab soal analogi seperti ini. Oke, jadi di nomor 13. Jadi di nomor 13 ini soalnya yaitu lampu kuning titik 2 pelan-pelan, kemudian matahari titik 2 titik-titik. Nah, kira-kira apa nih yang harusnya melengkapi kata setelah kata matahari? Jadi kemarin itu kita memberi sebuah tips juga ke teman-teman, kalau teman-teman bisa menggunakan tanda titik 2 ini dengan diganti bahasanya gitu ya, dengan menggunakan kata ganti. Jadi untuk di soal ini mungkin sebaiknya kita menggunakan kata ganti tanda. Nah, jadi cara bacanya juga diganti dari lampu kuning titik 2 menjadi lampu kuning tanda, kayak gitu ya. Lampu kuning tanda pelan-pelan, matahari tanda apa nih kira-kira yang tepat? Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman, seperti biasa. Nah, teman-teman juga perlu mengingat bahwa dalam sebuah soal ada jawaban benar, ada yang paling benar, dan ada yang salah. Oke, benar tapi salah dan salah. Salahnya ini karena tidak sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Jadi keempat hal ini perlu teman-teman ingat kayak gitu. Jadi di antara kelima pilihan jawaban ini mari kita mulai seleksi. Oke, jadi di sini matahari tanda silau. Ini enggak ya teman-teman. Memang sih matahari itu memberikan sebuah kesilauan gitu ya. Tapi untuk soal ini bukan seperti itu kata yang harusnya melengkapi kata setelah kata matahari. Matahari tanda terbit. Ini betul juga, tapi kita tandai saja. Kemudian matahari tanda siang. Nah, ini benar juga ya teman-teman. Karena memang tandanya kalau matahari sudah terbit itu sudah menjelang siang kayak gitu. Kemudian matahari tanda tenggelam, ini tidak juga ya teman-teman. Justru ketika tenggelam itu mataharinya perlahan hilang juga kayak gitu. Matahari tanda bersinar, ini tidak juga ya, sama seperti si silau ini. Jadi ada dua pilihan yang sekiranya akan kita pilih untuk mencari pilihan jawaban yang benar, tapi perlu diingat lagi bahwa ada pilihan jawaban yang benar dan ada pilihan jawaban yang paling benar. Jadi di antara B dan C, pilihan yang paling benar itu jatuh pada siang hari karena kita berbicara terkait dengan tanda. Jadi matahari itu tanda munculnya atau tanda siang hari, tanda akan adanya siang hari kayak gitu. Jadi memang saat matahari terbit itu matahari belum terlalu memancarkan sinarnya gitu ya. Tapi kalau matahari ini sudah betul-betul terbit, maka matahari itu menjadi tanda bahwa sudah akan mendekati siang hari kayak gitu. Jadi mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, di sini di nomor 14 itu ada kata kompetitor titik 2 bersaing, motivator titik 2 titik-titik kayak gitu. Jadi kira-kira apa nih yang bisa melengkapi kata yang rumpang ini? Nah, seperti strategi sebelumnya, kita mengganti tanda ini dengan sebuah kata ganti yang memudahkan kita untuk memikirkan pilihan jawaban mana sih yang paling benar. Nah, di nomor 14 ini
kita menggunakan tanda hubung yang diganti dengan kata fungsi atau untuk. Oke, jadi di sini fungsi kompetitor ialah untuk bersaing. Jadi fungsinya ini digunakan di sebelum kata pertama dan untuk digunakan di tanda titik duanya kayak gitu. Fungsi kompetitor untuk bersaing. Fungsi dari motivator ialah untuk ulang ya. Fungsi kompetitor untuk bersaing. Fungsi motivator untuk titik-titik. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Jadi kita mulai seleksi ya. Fungsi motivator untuk ambisi. Enggak ya, teman-teman, enggak nyambung. Fungsi motivator untuk alasan. Enggak nyambung juga. Fungsi motivator untuk dukung. Enggak juga. Fungsi motivator untuk menemani. Enggak juga. Fungsi motivator untuk mendorong. Nah, ini betul banget ya teman-teman, bahwasanya motivator itu bertujuan agar kita mendapatkan sebuah motivasi, agar kita itu tertrigger atau terdorong untuk melakukan hal yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya masih bingung untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit gitu ya. Nah, jangan lupa untuk menggunakan kode MARS ASN yang akan membuat teman-teman mendapatkan potongan harga, sehingga harga yang harus teman-teman bayarkan itu jauh lebih terjangkau gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke soal yang terakhir. 15 ini itu dikatakan bahwasanya mesin titik 2 gerak, kemudian setrika titik 2 titik-titik. Nah, kita mengganti kata hubung ini dengan kata sama seperti sebelumnya, yaitu fungsi dan untuk. Jadi fungsi mesin untuk menggerakkan, fungsi mesin untuk menggerakkan, fungsi setrika untuk apa? Kira-kira kayak gitu ya. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Fungsi mesin untuk menggerakkan, fungsi setrika untuk merapikan. Nah, ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Fungsi setrika untuk melipatkan atau untuk melipat, enggak ya teman-teman. Fungsi setrika untuk rata atau meratakan, ini enggak juga ya teman-teman, lebih cocok kata rapi. Fungsi setrika untuk panas, memanaskan, ini enggak juga ya teman-teman. Nah, ini nih yang dimaksud pilihan jawaban ya memang sih benar tapi salah. Jadi memang setrika itu benar panas, tapi untuk konteks soal ini itu kurang tepat ya teman-teman. Kemudian fungsi setrika untuk licin, ini enggak juga ya teman-teman. Nah, jadi karena keempat jawaban ini sudah kita seleksi, jadi pilihan jawaban yang paling benar jatuh pada pilihan jawaban A, yaitu rapi. Nah, seperti strategi tips and trick di video sebelumnya, kita bisa mengganti si tanda titik 2 ini dengan sebuah kata yang akan memudahkan kita untuk memilih pilihan jawaban yang paling benar. Nah, untuk di nomor 16 ini kita menggunakan kata hubung jenis. Jadi morotal merupakan jenis dari pulau. Nah, kira-kira kata apa yang merupakan jenis dari cuaca? Kayak gitu ya. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Kita mulai dari yang pertama, A, gempa. Nah, gempa ini itu merupakan sebuah bencana alam ya, teman-teman. Sehingga kita bisa menyisihkan pilihan A ini karena yang diminta oleh soal adalah jenis cuaca gitu ya. Lanjut lagi. Mengungsi adalah jenis cuaca, ini enggak juga ya teman-teman. Mengungsi itu merupakan sebuah kata kerja, jadi dimana orang-orang itu
mencari tempat yang aman dari tempat yang sebelumnya. Kita lanjut lagi. Banjir. Banjir itu merupakan bencana alam juga, sehingga pilihan C ini merupakan jawaban yang tidak benar. Lanjut lagi. Hujan. Hujan ini merupakan sebuah cuaca ya teman-teman, tapi kita tandai aja dulu. Oke, longsor. Longsor ini juga merupakan sebuah bencana. Jadi ini bencana. Nah, ini merupakan bentuk yang dilakukan setelah bencana, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu ada pada pilihan jawaban D, yaitu hujan. Nah, jadi teman-teman, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, di soal nomor 17 ini kita menggunakan kata hubung nama. Digunakan itu adalah nama. Indonesia merupakan nama negara. Titik-titik merupakan nama kota. Kayak gitu ya. Sini ada 5 pilihan jawaban. Yang pertama Jawa Timur. Jawa Timur itu merupakan sebuah provinsi ya teman-teman, sehingga pilihan A ini itu pilihan jawaban yang tidak tepat. Bogor. Bogor itu merupakan sebuah nama kota ya teman-teman, jadi kita tandai saja dulu. Metropolitan ini enggak juga ya teman-teman, provinsi. Merupakan nama kota enggak ya teman-teman, provinsi berbeda dengan kota. Kemudian bandara, nama kota ini enggak juga ya teman-teman. Bandara itu merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh angkutan udara, sehingga ini sangat jauh berbeda dengan sebuah jawaban yang diminta oleh si soal. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum terbiasa untuk menjawab soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di sini dan memasukkan kode kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman memasukkan kode ini saat akan melakukan pembayaran, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di soal nomor 18 atau soal terakhir yang ada dalam video ini, kita bisa mengganti kata hubungnya dengan kata jenis. Ini diganti dengan jenis. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Silakan teman-teman jawab soal ini dalam waktu 5 detik. Nah, gimana teman-teman? Sudah temukah jawabannya? Jadi, motor itu merupakan jenis kendaraan. Ya. Kemudian titik-titik itu merupakan jenis dari senjata. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Tajam. Tajam itu merupakan ciri-ciri dari sebuah senjata ya, teman-teman. Sedangkan yang diminta adalah jenis. Penjaga adalah jenis senjata. Ini enggak juga ya, teman-teman. Pisau adalah jenis senjata. Ini oke, kita bisa tandai. Potong merupakan jenis senjata, ini enggak juga ya. Gerinda jenis senjata, ini enggak juga, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ada pada pilihan jawaban C gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.